tumbler GoFood, kaos GoFood, notebook GoFood, tote bag GoFood, funnel, dan bolpen. Saya akan giveaway semua barang-barang ini. Mau tau kayak gimana videonya? Jangan kemana-mana. Seperti biasa kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Didit. Video kali ini saya akan membahas mengenai cara mulai usaha kuliner di tahun 2022. Tapi lebih spesifik lagi. Jadi cara jualan minuman kekinian dan kita lebih spesifik lagi jualan kopi, ya. Di video ini juga kita akan langsung praktekin bikin minumannya apa, kopi, menggunakan alat apa aja, bahan apa aja, dan kenapa harus jualan kopi, dan apa sih kelemahannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kenapa harus minuman atau kenapa harus kopi? Satu, kita ngebahasnya adalah minuman atau kopi. Itu adalah alasan utamanya adalah banyak peminatnya. Contoh, sekarang kalau kita kemana-mana atau janjian atau apa, ngopi yuk, yang sebetulnya belum tentu juga teman-teman tuh pada pesannya kopi gitu. Kadang pesannya es coklat dan yang lain-lain gitu. Jadi kayak kopi tuh udah kayak kebutuhan lah gitu. Kayak ini salah satu lifestyle ya. Ngopi yuk sore, ngopi yuk, nongkrong yuk, ngopi yuk gitu. Padahal sebetulnya belum tentu juga pesen kopi. Jadi nomor satu adalah kenapa di video ini saya memilih minuman, nomor satu adalah banyak peminatnya. Yang kedua, nah ini juga part paling penting. Data menyatakan dari GoFood, kopi atau minuman kekinian itu masuk kategori top 5 di GoFood ya, itu masuk top 5. Dan kalau nggak salah saya bahkan yang tahun 2020 kemarin tuh sempat di top 3, top 3. Itu makanya kenapa di sini saya juga menyarankan adalah kenapa kopi dan minuman kekinian, lebih spesifik lagi. Nah, ini part juga yang tidak kalah pentingnya adalah kelebihannya apa aja. Satu, marginnya tinggi alias profitnya tinggi alias cuannya tinggi. Oke. Yang kedua, bahannya tuh mudah atau tidak cepat rusak atau spoil ya atau basi kayak gitu-gitu. Dia paling aman gitu bahan-bahan kopi dan minuman gitu ya. Lebih tepatnya kopi. Yang ketiga, mudah dibuat dan sistemnya itu bisa konsisten. Maksudnya dalam arti kata gini, contoh. Misalnya kita bikin usahanya kuliner di makanan. Baiklah, tadi sedikit keganggu dengan suara alarm ya, pengingat. Oke, masuk yang ketiga adalah mudah dibuat atau konsisten. Contohnya gini, misalnya kalau kita buat kuliner, kadang-kadang kan makanan tuh lebih agak ribet lah gitu. Jadi SOP-nya standarnya tuh makanan lebih ribet. Kayak misalnya bikin kopi sama bikin nasi goreng ya pasti jauh lebih beda gitu. Lebih bikin SOP-nya tuh lebih susah lah dibanding sama minuman. Tapi saya nggak bilang juga sulit juga ya makanan gitu. Balik lagi ke basicnya dari teman-teman. Yang keempat, kopi atau minuman ini tidak butuh tempat yang luas gitu. Jadi tempatnya bisa minimalis banget. Cuman meja aja tuh bisa jadi banget. Dan yang terakhir, ini bisa banget buat jualan di GoFood pastinya. Oke, jadi nggak perlu istilahnya nggak perlu buka coffee shop juga, nggak perlu buka cafe juga, nggak perlu nongkrong juga. Kita bisa banget buat jualan di GoFood. Itu tadi adalah kenapa harus minuman, kenapa harus kopi dan kelebihannya. Nah, di sini juga saya akan membahas jadi tidak yang baik-baiknya aja ya. Jadi lebih tepatnya juga harus punya saya harus memberitahukan juga kelemahannya apa aja sih jualan kopi ini atau minuman ini. Nomor satu, kelemahannya adalah tergantung tren. Jadi minuman tuh kadang-kadang trennya tuh cepat gitu. Kayak waktu itu kan sempat tren-trennya boba kayak gitu-gitu ya. Terus brown sugar, terus teh-tehan. Nah, kenapa saya memilih kopi? Karena menurut saya meskipun sampai sekarang ini banyak banget di mana-mana kopi, tapi kayak kopi tuh masuk kebutuhan primer. Iya ya, iya nggak sih gitu kayak maksudnya ngopi gitu kayak bahasanya ngopi. Menurut saya sih seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman ada pendapat lain, mungkin boleh banget dicantumkan di kolom komentar. Kita diskusi apakah benar kopi itu udah masuk kebutuhan primer gitu kayak nasi lah kayaknya istilahnya kesannya kopi tuh udah kayak kewajiban gitu. Ya kalau buat saya sih wajib ya ngopi gitu dari pagi sampai beberapa kali. Nah,
Yang kedua, kelemahannya adalah mudah ditiru gitu karena mudah dibuat ya kan, gampang. Sekarang juga resep banyak ya di YouTube atau apa, pelatihan juga banyak, itu mudah ditiru. Jadi teman-teman di saat mulai usaha kopi harus banyak belajar dan harus mengembangkan gitu ya, menu-menunya, belajar banyak sana sini, main ya, lihat menu-menunya, develop menu-menu baru, bikin menu-menu baru, kreasi-kreasi baru. Jadi ini salah satu kelemahannya mudah ditiru, jadi teman-teman harus tetap belajar. Nah, yang ketiga kita masuk adalah cara mulainya gimana nih, gitu kan. Maksudnya mulai usaha kopi nih saya bagi dua, mau franchise atau mau bikin brand sendiri. Nah, sebetulnya kita tidak akan bahas lebih detail ya, saya akan poin-poin utamanya aja. Kalau franchise itu lebih simple, atau kemitraan ya bahasanya, kemitraan. Jadi teman-teman sudah ada brandnya, mereknya apa, SOP-nya udah ada, resepnya udah ada, semua tuh udah kayak di satu manual book gitu, kayak kopi pudak lah gitu. Satu manual book untuk dipelajari menggunakan resep ini, tinggal jalan. Jadi udah diajarin semua, di training semua. Jadi intinya lebih mudah, nggak mau ribet ya, cari kemitraan kayak gitu-gitu, atau cari ya mungkin bahasanya franchise dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah dengan brand sendiri atau usaha sendiri. Nah, ini memang akan butuh waktu karena teman-teman kan harus belajar dulu basicnya kopi, harus belajar dulu tentang kopinya, harus karakteristiknya kayak gitu-gitunya. Nah, itu tuh memakan cukup banyak waktu sih gitu. Dan di sini saya jelaskan lagi, sebetulnya untuk resep tuh banyak di YouTube tuh, banyak banget, di mana-mana tuh resep banyak. Cuman kalau saya boleh mengingatkan sama teman-teman, usahakan belajar dasar-dasarnya dulu. Kayak misalnya kopi tuh ada berapa jenis, bijinya kayak gimana, treatmentnya, perlakuannya seperti apa, harus pakai metodenya apa, manual kah, mesin kah. Nah, itu banyak tuh, tapi harus belajar basicnya gitu. Jadi bukan langsung dari resep langsung dibikin gitu, karena nanti biasanya kurang maksimal sih menurut saya, seperti itu. Jadi harus belajar dari nol basicnya. Kalau bisa cari mentor ya, atau cari guru, atau cari sekolah kopi, banyak ya sekarang udah di mana-mana, biar tahu dasar-dasarnya dulu. Dari situ baru ngembanginnya banyak. Itu sih dari dua mulainya itu. Nah, kemudian adalah, Bang, jualannya di mana gitu? Apakah harus coffee shop, harus cafe, dan yang lain-lain? Nah, kalau menurut saya, ini balik lagi sebetulnya kayak video saya yang ini nih, yang cara mulai usaha kuliner di tahun 2022. Budgetnya gimana? Ya kan, balik ke budget teman-teman. Kan tadi kalau di video yang cara mulai usaha kuliner itu kan nomor satu niat, nomor dua adalah produk, kalau nggak salah nomor tiga tuh budget. Jadi ada beberapa. Nah, budgetnya gimana? Kalau misalnya teman-teman budgetnya memang bisa buka coffee shop, ya silahkan gitu kan, sesuaikan budget. Tapi kalau nggak, jualannya di rumah aja. Kayak saya, waktu tahun 2013, saya jualannya di rumah, di garasi. Garasi saya ubah jadi kayak ala-ala kedai kopi, karena waktu itu coffee shop belum terlalu ini. Jadi saya buka ala kedai kopi gitu, pakai meja yang ada. Saya masih inget banget, brandnya itu pakai biji kopi kayak gitu-gitu. Pakai alatnya semua manual. Kopi-kopinya masih yang kopi-kopi single origin. Jadi mulai aja dulu, dan apalagi sekarang udah lebih enak, jualannya di GoFood aja. Jadi apa-apa di GoFoodin aja gitu. Jadi jualannya skupnya lebih besar lagi. Oke, sekarang kita langsung aja praktekin gimana sih cara bikin minuman kopi ini menggunakan alat apa. Dan di video kali ini saya bikin alatnya bener-bener yang minimalis banget, yang simple banget. Menggunakan apa, contohnya seperti apa, dan dapat menunya apa aja. Percaya nggak di bawah 500.000? Kalau nggak percaya, lihat nih videonya. Oke, apa sih alat yang kita gunakan? Kalau tadi saya bilang di bawah 500.000 juga cukup gitu. Nah, oke. Alat yang kita gunakan adalah ini, French Press. Ya, ini nama alatnya French Press. Nah, cuman ini kan dari produknya Suji. Ini kalau ini tuh namanya, kalau dari Suji ini namanya adalah Suji Press. Nah, kalau yang ini namanya adalah seduh menep. Ya, seduh menep. Ini Suji Press. Nah, tapi kalau di luar sana kurang lebih si alat ini tuh namanya French Press. French Press itu harganya dari mulai yang 50.000 setahu saya ada, 100.000 juga ada. Nah, kalau yang Suji ini nanti saya cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Oke. Kita bikin contoh adalah bahasa gimana sih? Kita bikin contoh menunya di sini kali ini tuh 2 menu aja dulu. Yang satu adalah kopi hitam panas, yang satu lagi adalah kopi susu panas. Jadi kalau mau dibikin dingin juga bisa. Jadi itu aja, dengan menggunakan alat ini aja sudah 4 menu bisa dibikin. Tapi kalau kita bikin 4 menu, kebanyakan dan kelamaan ya. Pertama kita bikin kopi hitam panas dulu ya.
Nah, untuk kopi hitam panas ini saya pakai alatnya ini. Kita bikin pakai si seduh menep ini. Seduh menep ini alat dari Suji yang kelebihannya tidak perlu disaring-saring, jadi teman-teman bisa langsung minum di sini. Oke, ini gampang banget, tinggal buka. Oke. Kemudian kita ini sudah bersih ya. Sudah bersih. Kita masukkan kopinya. Ini kopinya saya sudah timbang dan sudah saya giling. Ini tuh kalau untuk kopi hitam saya pakai 15 gram. Ini saya singkirkan dulu. Oke. 15 gram. Oke. Kemudian saya pakai airnya. Sorry, ralat. Kalau kopi hitam saya pakai 13 gram. Airnya saya pakai 200. Air panas suhu ini 95 tadi. Oke. Nah, cuman saya suka saya langsung ini saya agak sedikit aduk sedikit dan saya biarkan sekitar 30 detik. Kalau bahasa kopinya tuh di blooming dulu. Nah, sebetulnya metode-metode French press ini banyak sih gitu. Jadi ini teman-teman nanti bisa eksplorasi lagi. Ini kita tungguin dulu sekitar 30 detik. Oke, ini sudah 30 detik. Kita masukkan sisa airnya sebanyak sekitar 150. Ini saya nggak begitu kelihatan, jadi saya harus agak naik sedikit. Nah, ini sap. Oke, 200 pas si seduh menep ini. Nah, ini saya turunin sedikit. Nah, seduh menep ini alatnya dari Suji ini kurang lebih itu dia kayak kita minum kopi tubruk, tapi nggak perlu repot-repot nyaring karena ada ini si saringannya. Ini tuh nanti bisa langsung dibuka. Set. Jadi nanti si saringannya ini dia akan langsung ke bawah. Dia akan stay di bawah. Nah, ini kita contohkan. Oke, ini masuk, ya kan? Kita tekan. Kalau saya sih senangnya tekan di awal. Saya taruh gini. Oke, tekan biar ampasnya turun. Tapi ini beda-beda style, beda-beda orang ya. Maksudnya beda-beda orang, beda-beda style, kebalik. Oke, kalau saya senang tekan dulu sampai bawah semuanya, ya sudah ditekan gini. Baru saya cabut si ininya, si atasnya. Set. Nah, jadi kan teman-teman kebayang ya, ini kayak ngopi tubruk tapi nggak usah repot nyaring-nyaring atau ampasnya gitu. Cuman ini nggak saya langsung minum, saya biasanya saya biarkan dulu sekitar 7 menit. Jadi suhunya turun dulu. Nah, ini nanti ampas-ampas yang di bawahnya itu akan turun. Oke, nah, tuh nanti dia saya biarin si residunya nih turun dulu gitu, turun ke bawah dulu, baru sekitar 7 menit biasanya saya minum. Sambil menunggu ini kita bikin menu kopi susu panas. Oke, sekarang kita bikin kopi susu panas pakai alatnya si French press ini. Oke, tinggal cabut. Nah, untuk di sini saya pakai kopinya 15 gram kalau untuk kopi susu biar dia lebih strong. Ini juga gelasnya dari Suji, lucu ya. Nah, kelihatan? Oke, kamera tidak fokus. Apa ya? Oke, kemudian kita masukin, karena ini kopinya 15 gram, kalau untuk kopi susu panas saya pakai airnya sekitar 250. Oke, kayak tadi bisa di blooming juga, atau nggak mau di blooming, mau langsung juga mangga, silakan, bebas, kembali ke selera masing-masing. Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya teman-teman pengen ngulik kopi atau pengen bikin usaha kopi, saran saya adalah belajar dasar-dasarnya gitu, dasar-dasarnya. Jadi teman-teman nanti bisa nge-explore. Jadi dasar-dasarnya harus tahu dulu. Oke, 250. Nah, beres 250, saya biarin dulu sekitar 30 detik, baru kita aduk sebentar. Kita aduk sekali. Oke, sudah diaduk. Nah, ini taruh sini dulu. Kita pasang tutupnya. Serap. Nah, ada beberapa orang metodenya si French press-nya ini, ya kan? Metodenya ditunggu dulu, nanti baru ditekan, baru dituang. Kalau saya lebih senang adalah ditekan dulu,
tekan dulu. Oke, ini tekan. Oke, agak lumayan berat ini tekannya. Kayaknya saya kehalusan kali ya. Kita tekan sampai bawah. Oke, ini kayak udah mentok. Oke, tekan sampai bawah. Saya biarin sekitar kurang lebih 3-4 menit. Oke, sambil menunggu ini kita siapin dulu si gelasnya. Tunggu sekitar 3-4 menit. Nah, ini dia. Serap. Jadi ini yang dimaksud. Oke, fokus. Nah, ini isinya adalah kental manis. Ya, kental manis untuk menu ini saya pakai tadi itu di 35 gram. Untuk yang tadi sih kopi hitamnya ini, kopi susunya ini untuk 200 gram. Oke, ini sudah yang kopi hitamnya, kopi hitam panasnya sudah 7 menit. Ini sebetulnya sudah siap minum. Yang si kopi susu ini sudah kurang lebih 3 menit. Sekarang sama-sama kita tuangin ke sini untuk jadi menu kopi susu panas. Oke, sudah jadi. Yang ini kopi susu panas, ya. Yang ini kopi hitam panas. Jadi yang tadi menggunakan satu alat French press aja, teman-teman sudah bisa menghasilkan dua menu kopi hitam panas dan kopi susu panas. Nah, kebayangkan berarti harusnya juga bisa bikin es kopi susu hitam dan es kopi susu panas ya, versi dinginnya tinggal nanti takarannya disesuaikan aja. Yang ini mungkin kopinya lebih banyak, airnya lebih sedikit, dan sama kurang lebih untuk kopi susu seperti itu juga. Nah, kita sekarang sama-sama kita aduk dulu, dan saya ubah posisi kamera dulu baru kita ngobrol lagi. Ini sambil saya aduk ya. Bentar dulu, ini kotor sedikit dari bekas ampas. Kita aduk. Jadi tadi kita sudah buktikan bahwa teman-teman di saat mulai usaha sebetulnya tidak butuh modal terlalu banyak, cukup dengan tadi beli alat French press tadi. Alatnya itu dari 50.000, 100.000 sampai yang 200.000, 300.000 itu juga banyak gitu. Dari satu alat itu aja teman-teman sudah bisa menghasilkan kurang lebih 4 menu ya, kopi hitam panas, kopi hitam dingin, kopi susu panas, kopi susu dingin gitu. Sambil kita cobain seruput si kopi hitam panasnya ini ya. Bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Nah, kopi hitam panas terbaik, Masya Allah. Alhamdulillah, enak. Oke. Baiklah teman-teman, tapi jangan kemana-mana dulu, karena sekarang sih lebih tepatnya, saya ingin memberikan atau giveaway kurang lebih kepada teman-teman sebagai tanda ucapan terima kasih saya, karena alhamdulillah channel Didit Helditya sudah mencapai 5.000 lebih, 5K ya, jadi subscriber ya. Jadi saya akan memberikan giveaway berupa merchandise dari GoFood, karena video ini juga disponsori sama GoFood. GoFood mau ngasih hadiahnya apa aja, yuk sama-sama kita lihat. Gimana cara dapetin hadiah atau merchandise dari GoFood ini di giveaway saya ini? Teman-teman cukup tulis di kolom komentar kenapa teman-teman nonton channel saya dan subscribe channel saya ini. Nah, nanti dari situ dari komentar teman-teman saya akan pilih 3 orang yang beruntung, mungkin dengan komentar yang paling menarik juga. Kita akan memberikan apa aja nih. 1 tas GoFood, bukan nih. Ini sih tas pembungkusnya aja ya, si goodie bagnya dari GoFood aja. Di dalam sini isinya apa aja? Yang pertama adalah cakep ya, tumbler dari GoFood. Lihat, jadi buat kopi hitam, bahkan ini bisa dipakai buat bikin minuman ya.
masukin sini kan, bikin kopi, bikin shake, itu di shake gitu, jadi deh minuman. Bagusnya cakep, warna merahnya cakep, lihat tuh. Oke. Terus apalagi dapat, tara, kaos GoFood ya. Ini ada kayak gambar makanan, saya juga punya kok ini. Di sini tuh kalau nggak salah di bagian kanan bawahnya ada makanan-makanannya. Kemudian dapat apa lagi di dalam sini? Ballpen GoFood, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, nggak fokus ya. Ini ballpen ya, maklum ya. Kemudian dapat ini, kelihatan? Kelihatan dong. Nah, ini tuh buat handphone ya. Jadi tunnel buat handphone gitu. Jadi taruh di handphone, terus dia nanti pegangnya gini, ya kan biasanya. Kemudian dapat ini favorit saya juga, ya kan? Tote bag, apa bahasanya? Iya, tas lipat buat belanja ya. Kalau teman-teman lagi belanja bahan baku nanti bisa menggunakan tas ini. Oke, tidak fokus. Nah, gitu dong. Jadi teman-teman bisa menggunakan tas ini untuk belanja bahan baku nanti. Dan yang terakhir adalah notebook dari GoFood nih. Saya juga ada ini. Nah, ini tuh bisa digunakan teman-teman buat nulis bahan, resep, ataupun nanti agenda-agenda di tahun 2022. Oke, jadi buat teman-teman silahkan cantumkan di kolom komentar kenapa subscribe channel saya, atau boleh kasih saya masukan-masukan, Bang, Mas, kayaknya tambahin yang lebih ke cara belajar GoFood, atau mungkin bikin resep-resep minumannya lagi, boleh banget. Nanti saya akan pilih 3 pemenangnya dan saya akan kirimkan ini langsung ke rumah teman-teman langsung, gratis. Ya namanya juga giveaway ya, gratis, tidak perlu apa-apa, ongkir pun kita yang ini. Oke. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya mohon pamit undur diri. Kalau teman-teman suka video ini, boleh banget dibantu like, share, dan di subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.